kampus. Ya, ya, Pandu. Jalan-jalan kemana, Du? Kemarin kita dari Prodi Ekonomi Administrasi ada ini Pak, jalan-jalan ke puncak Oke. acara PKMP. Iya Pak. Udah fresh ya berarti sekarang ya. Udah Hmm, fresh. capek sih Pak sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Kita lanjutin yang kemarin. Sebentar, saya buka materinya dulu. Maaf Pak, masih di mute. Chapter 8 ya. Kita bicara piutang ya kemarin ya. Iya, Pak. Oke. Udah kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Udah Oke. Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara piutang, kemarin udah sedikit disinggung ya. Jadi secara garis besar, kemarin sudah, kalau nggak salah, sudah kita definisikan secara sederhana apa tuh piutang gitu ya. Intinya piutang itu kan gini, kalau kita punya sesuatu, ya baik itu barang atau jasa, sesuatu lah. Sesuatu, namun sesuatu tersebut tidak kita kuasai secara fisik gitu ya. Tidak kuasai secara fisik, tapi itu ada di pihak ketiga, pihak lain. Nah, tentunya sesuatu itu secara secara kepemilikan milik kita, masih hak kita, gitu ya. Secara kepemilikan masih hak kita. Nah, tentunya karena itu hak kita, walaupun secara fisik tidak kita kuasai, tentu itu tetap harus kita akui sebagai hak kita, sebagai milik kita catat. Nah, itulah kurang lebih sederhana piutang. Atau kemarin sederhananya lagi, kita sudah menyerahkan barang, sudah memberikan manfaat atau jasa kepada pihak lain sementara kita belum menerima pembayaran. Kurang lebih kayak gitu ya. Kemarin tuh kita terputus sampai di situ. Oke. Berikutnya secara global. Kira-kira nih kalau yang namanya piutang ya, kita sebagai atau pandu lah, pandu nih. Contoh pandu eh ngasih pinjem ke Kaila gitu ya. Pandu ngasih pinjem ke Kaila. Oke. Kira-kira yang membuat Pandu nyaman tuh kalau ngasih pinjam ke Kaila, Pandu harus pegang apa tuh? Maksudnya pegang tuh apa Pak? Sebagai apa namanya? Sebagai sesuatu yang Penjamin gitu. bisa membuktikan bahwa Pandu punya memberikan pinjaman kepada si Kaila tuh. Apa yang kira-kira membuat Pandu nyaman bahwa kira-kira saya sangat nyaman, sangat comfort kalau saya punya ini gitu. Oh, Karena kan perjanjian. uangnya Pandu kan sudah ada di Kaila gitu ya. Iya Pak. Perjanjian tulis mungkin Pak. Perjanjian tulis. Apalagi? Selain perjanjian tulis apalagi? Eh, Mungkin gadai atau misalnya dia pinjam ke saya tapi gadain barang gitu Pak. Dia minjem ke saya tapi gadaikan. Oke, kita dapat barang jaminan lagi gitu ya. Dapat barang jaminan. Apalagi? Nah, Ya, mungkin kalau dari saya itu aja Pak. Mungkin ada yang oke. mau nambahin. Yang lain kita bawa sederhana aja kayak kayak hari-hari di rumah aja lah sama teman. Ada teman minjem duit gitu kan. Kalau mungkin 50.000, 100.000 oke lah. Tapi kalau udah sejuta, kira-kira apa yang membuat kita, antar jangan-jangan dia nggak ngebalikin nih. Terus gimana ngebuktiin ya kalau dia minjem ke kita gitu. Biar kita nyaman yang ngasih minjem nih kira-kira kita butuh apa gitu dari si Kaila itu.
Kayla minjem 1 juta, minjem 2 juta nih. Kita butuh apa kira-kira? Tadi ada yang bilang surat perjanjian. Terus atau kita pegang handphonenya si Kayla gitu. Barang jaminan atau motornya Kayla gitu. Apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira yang membuat kita nyaman? Atau kita mengeluarkan apa gitu? Kita menerbitkan apa gitu? Yang harus kita berikan ke si Kayla supaya kita punya bukti bahwa kita ngasih pinjam ke Kayla gitu. Wah, yang lain selain Surat Pandu, perjanjian, Pak. surat perjanjian, oke. Apalagi kira-kira? Wesel, Wesel, apalagi kira-kira? nota, Nota, apalagi kira-kira? Adinda, Ovi, Octavia, apa kira-kira? Budiman, Riva, Mutia, Laili, Sabilah. Apa kira-kira yang buat kalian nyaman? Perjanjian, nota, apalagi tadi itu disebutin? Perjanjian, nota, barang jaminan, terus apa lagi? Yuk, biar biar cepet nempel di kepala nih. Kalau teori aja mah tinggal baca aja gitu. Tapi coba kita bawa ke ini, ke praktek sehari-hari, kira-kira logikanya biar cepet ingat. Itu aja. Oke, baik. Secara prinsip tadi yang disebutin teman-teman itu ada surat perjanjian, ada barang jaminan, ada nota, ada wesel. Oke. Ya, oke. Itu tepat gitu ya. Nah, ada lagi biasanya sebenarnya yang bisa kita terbitkan, yang bisa kita buktikan dengan cara apa? Misalnya kita nerbitin invoice. Ya, kita nerbitin invoice tuh misalnya. Konteksnya misalkan Kayla tidak minjem uang, tapi Kayla misalkan menggunakan jasa kita. Kita terbitin invoice. Atau Kayla beli barang ke kita tapi belum bayar, kita terbitkan invoice. Ya. Apalagi misalkan tadi yang mirip-mirip dengan Wesel, kita terbitkan notes. Ya. Kita terbitkan notes. Ya, atau apa namanya? Promise. Tadi sama dengan Wesel. Kita terbitkan itu. Nah, itu sebenarnya adalah bukti fisik, ya, bukti faktual yang menyatakan bahwa terjadi transaksi hutang piutang. Ya, terjadi transaksi hutang piutang. Nah, akibat dari itu maka perlu dilakukan pencatatan nantinya gitu ya. Oke, itu logikanya secara fisiknya. Berikutnya, kira-kira kalau tadi kita udah kasih pinjem ke Kayla atau Kayla berhutang ke kita, dia beli barang belum bayar, dia menerima jasa kita belum bayar, atau dia pinjem uang, kira-kira, misalkan let's say nilainya 100 juta gitu ya, 100 juta, gede banget nih. Kira-kira waktu si Kayla bayar, kita mengharapkan apa dari Kayla? Eh, 100 bunga. bunga. Kita mengharapkan return atau expected return. Expected return. Tingkat pengembalian tambahan yang diharapkan, itu yang kita harapin tuh. Jadi waktu Kayla bayar, kita nggak cuma terima 100 juta aja, tapi ada expected return yang kita harapkan. Biasanya bahasanya dalam bentuk bunga. Gitu ya, bunga. Oke. Tapi selain daripada itu, misalkan kita harus fair juga gitu ya. Kalau misalnya Kayla kita kasih jangka waktu, Kayla bayar 100 juta bayar dalam waktu sebulan ya, gitu ya. Oke, sebulan bayar. Ternyata dia orangnya amanah gitu ya. Dia nggak mau punya utang lama-lama gitu ya. Baru 10 hari udah dia bayar gitu. Kira-kira nih si Pandu, kalau ada yang kayak gitu, Ndu, kalau Kayla bayar cepet kayak gitu, bagaimana caranya memberikan apa namanya, memberikan award gitu ya, memberikan pancingan kepada si Kayla supaya next dia mau bertransaksi terus sama kita, sama Pandu. Kira-kira dikasih apa itu si Kayla? Apa? Mungkin
potongan bunga. Kalau Potongan bunga. Ya, potongan bunga atau diskon gitu ya. Itu sebenarnya suatu instrumen yang bisa men-trigger klien kita, konsumen kita supaya dia loyal dengan kita. Kalau kita transaksi sama Pandu terus kita bayar cepet dapat diskon gitu. Ya, dapat diskon. Gitu ya. Ingat ya, perhatikan yang poin-poin tadi ya. Bukti fisik, bukti dokumennya yang membuktikan bahwa kita terjadi transaksi utang piutang. Yang kedua, ada expected return. Berikutnya ada award ya, atau ada penghargaan yang diberikan kepada klien kita, konsumen kita kalau dia cepat bayar. Berikutnya itu tadi kita bicara mengenai fisik sama yang sifatnya apa namanya benefit atau penghargaan atau penghasilan. Sekarang potensi negatifnya nih. Potensi negatifnya. Kaila kira-kira dikasih waktu sebulan ya. Kalau tadi positifnya dia bayar dalam waktu 10 hari, ada potensi negatifnya nggak? Ada. Apa negatifnya? Bayarnya telat. Bayarnya telat. Bayarnya telat. Bahkan yang terburuk nggak bayar. Ya, bayarnya telat, bahkan yang terburuk nggak bayar. Kira-kira kalau dua kemungkinan tadi, bayarnya telat atau yang terburuk nggak bayar, si Pandu harus melakukan apa tuh? Kira-kira Pandu harus melakukan apa? Secara pencatatan dia harus ngapain tuh? Harus ngapain ya? Itu kan risiko kan? Risiko si Kaila nggak bayar atau bayarnya telat. Iya. Ya, terus si Pandu mesti ngapain tuh? Untuk mengidentifikasi itu, untuk membuktikan itu, dia harus ngapain tuh si Pandu tadi? Ngecatetnya apa ya? Kayak piutang tak tertagih gitu. Iya, intinya dia harus bisa mengestimasi. Dia harus bisa mengestimasi atau memprediksi ya, atau memproyeksikan kira-kira nih kalau si Kailanya ngemplang kayak gimana gitu. Ya, si Kailanya tuh bayaran nunggak, nggak bayar, kabur gitu kan ngemplang. Artinya si Pandu yang punya piutang tadi harus bisa mengestimasi kemungkinan-kemungkinan itu. Harus bisa mengestimasi kemungkinan-kemungkinan itu. Gitu ya. Nah, kira-kira itu poin-poinnya yang ada lagi tambahan lagi. Kira-kira berikutnya lagi nih. Kira-kira ya, Isna ini gitu ya. Yang kita harapkan tuh kalau kepada si Kaila, kita punya piutang kepada si Kaila, yang kita harapin tuh kita pengennya cepet bayar atau pas dalam waktu sebulan atau berlama-lama dia bayarnya. kalau berlama-lama, kalau misalnya pakai sistem bunga, enakan berlama-lama, Pak. Kalau pakai sistem bunga enakan berlama-lama. Oke. Nggak apa-apa, nggak salah juga. Terus ada pertimbangan lain nggak Isna ini? Kalau Pandu, ya udah kalau ada bunganya biarin aja lama-lama gitu. Dia bayar kan argonya jalan terus gitu ya. Isna ini Kalau saya mending cepet sih. mending cepat. Apa pertimbangannya? Tadi Pandu pertimbangannya bunga. Kalau Isna ini apa pertimbangannya? Kan kalau nggak kalau misalnya nggak bunga kan mending sama aja. Kalau seandainya Nggak itu keputus-putus gimana tuh? kalau Apa misalnya pertimbangannya? nggak dapat bunga mending cepet karena sama aja. Tapi kalau dapat bunga ya sih mending lama. Gitu ya. Jadi nggak konsisten nih. Galau nih, galau. Saya mau dibantu jawab. Ya, siapa? Silakan. Siapa nih? Dias. Oke, Dias, silakan. Gimana pertimbangannya Dias? Gimana? Kalau saya jadi yang pemberi utang, saya lebih baik penghutangnya itu bayar tepat waktu, Pak. Apa Karena alasannya? karena kalau alasannya itu kan kita sebagai pemberi utang itu kan biasanya ngasih syarat nih, award atau diskon. Nah, kalau si penghutangnya bayar tepat waktu, kita nggak perlu ngasih award ke dia, jadi uang kita bisa kembali sesuai dengan yang kita pinjamkan. Oke, gitu ya. Jadi pertimbangannya lebih baik tepat waktu, jangan lebih awal. Karena kalau lebih awal kita kena biaya, kita ngasih diskon.
ada charging buat kita gitu ya seolah-olah. Terus kalau tepat waktu enggak, tapi uangnya balik. Oke, ada lagi yang lain pertimbangannya? Oke, yang dijawab Pandu nggak salah. Tapi itu dari sisi view kita bahwa kita benefit oriented, profit oriented. Yes, profit oriented depend on apa? Depend on one transaction, satu transaksi. Nggak salah. Tapi kalau kita melihat dari transaksi yang lebih besar, maka kebijakan yang Pandu ambil itu sebenarnya merugikan kita. Merugikan kita. Kenapa? Satu, semakin lama dia nggak bayar, resiko si Kaila nggak bayar semakin besar. Oke, walaupun dia bayar bunga tuh, resiko si Kaila tidak membayar pokoknya semakin besar. Artinya potensi kita kehilangan rupiah yang lebih besar semakin besar. Kan yang namanya pokoknya pasti jauh lebih besar dibanding bunganya kan? Oke, artinya semakin lama Kaila bayar, maka resiko kita kehilangan sumber daya kita yang nilainya besar, sangat besar potensinya. Yang kedua, dengan Kaila tidak bayar cepat, maka potensi kita untuk meleverage atau menggunakan dana tersebut, cash tersebut, untuk kita reinvestasi lagi semakin kecil. Sehingga peluang kita untuk mendapatkan new return, new expected return jadi tertutup. Paham sampai di sini logikanya? Kita dapat dari Kaila, oke, kita dapat dari Kaila mungkin 10% gitu. Tapi begitu kalau Kaila cepat bayar, mungkin uangnya bisa kita segera putar lagi ke dalam bisnis yang lain yang expected return-nya atau bunganya mungkin bisa berlipat-lipat lebih besar. Hasilnya bisa berlipat-lipat lebih besar. Jadi kesimpulannya adalah yang kita pilih lebih baik yang mana? Lebih baik dia cepat bayar ataupun dia berlama-lama menunggak. Lebih cepat bayar, Pak. lebih cepat. Walaupun tadi kalau dia lebih bayar lebih awal lagi, kita ada potensi kehilangan income juga karena apa? Karena kita kasih diskon. Tapi secara likuiditas, peluang kita untuk mendapatkan pendapatan baru yang lebih besar lagi peluangnya. Opportunity-nya lebih besar lagi. Nggak apa-apa kita tadi kalau kata dia, kalau kita si Kaila bayar cepat, kita kena bayar diskon dong, kita rugi. Oke, nggak apa-apa. Tetapi secara likuiditas uang kita masuk sehingga kita punya potensi, punya opportunity untuk menginvestasikan lagi dan dapat hasil yang lebih besar. Itu logika berpikirnya. Oke. Kira-kira itu yang bisa disampaikan dan selesai. Bicara piutang. Bentar kan? Nggak usah lama-lama kan? Yang lainnya bisa dibaca deh. Ya, Pak, jadi maaf. Jadi ya. kesimpulannya lebih baik cepat ya, Pak? Yes, semakin cepat Kaila bayar semakin bagus. Ya, karena dengan semakin cepat Kaila bayar, semakin cepat uang bisa kita terima. Semakin cepat uang bisa kita terima, semakin cepat kita bisa memutar uang tersebut dalam bentuk investasi lain. Atau kita beli barang lagi, kita jual lagi. Kita beli barang lagi, kita jual lagi. Kita investasi tempat lain, dapat return-nya. Gitu. Udah ya, selesai ya. Poin-poinnya kan itu aja tuh piutang. Ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya udah selesai berarti ini kuliahnya. Cepet kan, cuma setengah jam. Nggak sampai. Ada yang mau tanya dulu nggak? Yuk, ada yang mau tanya dulu? Cukup. Oke. Ya, nah di piutang itu, ini tadi saya udah bicara overview secara overall, secara keseluruhan tentang piutang. Ya, dari mulai kenapa kita butuh bukti, kemudian apa efeknya terhadap kita, baik itu kita mendapatkan return, baik kita memberikan diskon, kemudian juga risikonya, ya, terus kemudian bagaimana policy-nya, strateginya, lebih cepat dibayar apa enggak gitu ya. Tadi secara overview udah kita diskusikan semua. Nah, ini learning objektifnya dari 1 sampai 4 kira-kira yang akan dibahas tuh ini. Ya. Kita lihat yang pertama. Ya, bagaimana perusahaan mengakui AR atau account receivable. Nah, intinya gini. Kira-kira tadi piutang tadi muncul tuh karena aktivitas apa?
Yang tadi kita kasih contoh dengan Kaila dan Pandu tadi. Piutang tadi muncul karena aktivitas apa? Adanya utang. Adanya utang, yes, utang piutang. Tapi utang piutang itu muncul karena ada aktivitas apa? Transaksi Pinjaman, peminjaman uang, Pak. pinjam. Transaksi Iya. pinjam meminjam. Terus apa lagi? Pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Transaksi jual beli tidak tunai atau jual beli tangguh. Transaksi tangguh. Ya, transaksi tangguh bisa dalam bentuk barang maupun jasa. Gitu ya. Jadi ada 3 tadi. Ya, piutang muncul karena aktivitas apa? Aktivitas utang piutang, pinjam meminjam uang. Berikutnya adalah transaksi jual beli tangguh. Jual beli tangguh atas apa? Atas barang dan atas jasa. Gitu ya, atas jasa. Oke. Nah, kira-kira piutang tadi kalau kita kelompokkan dalam laporan posisi laporan posisi keuangan atau neraca gitu ya. Dia disajikan di mana? Aset. Aset yang apa? Yang liquid. Aset yang liquid itu lancar, aset tetap Lancar. lancar. Oke. Secara penyajian biasanya dia di bawah akun apa ya? Di bawah akun apa? Akun kas. Akun kas. Oke. Sekarang kita ambil hierarkinya. Kalau posisi aset ya, semakin ke atas berarti semakin apa? Penyajiannya semakin ke akun yang paling atas semakin apa? Makin lancar, Pak. Semakin liquid, semakin lancar. Semakin liquid, semakin lancar. Yang dimaksud dengan liquid apa? Cepat dijadiin uang kembali. Cepat bisa dijadikan uang tunai kembali. Ya, cepat dijadikan kembali menjadi uang tunai. Oke. Sekarang kalau dari sisi utang, kita bicara ke utang, ke sisi account payable. Semakin ke atas berarti semakin apa? Penyajian akunnya. Semakin dari bawah, kan kalau utang komponennya ada apa? Utang apa tuh? Liabilitas. Utang ada utang apa? Utang jangka panjang, jangka pendek. Utang jangka panjang, jangka pendek. Dari jangka panjang ke jangka pendek semakin ke atas tuh apa sifatnya dia? Sama, semakin liquid. Semakin liquid. Utangnya liquid. Tapi liquid, kalau liquidnya terminologi utang artinya apa? Liquidnya utang artinya apa? Semakin ke atas, Semakin cepat dibayar. semakin harus cepat dibayar. Ya, semakin ke atas, semakin harus cepat semakin cepat dibayar. Kira-kira ukuran liquid itu secara waktu berapa range-nya? Kurang dari 1 tahun. Yes, kurang dari 1 tahun, gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat sekarang. Ya, ini jenis dari piutang. Ya, jenis dari piutang. Kenapa tadi di awal saya kasih contoh tadi? Ini sebenarnya memang untuk mengklasifikasikan jenis piutang ini tadi. Tadi transaksi piutang itu bisa muncul karena apa? Tadi karena ada jual beli, Pak. Jual beli apa? Secara tangguh katanya. Oke, jual beli secara tangguh atau tidak tunai atas apa? Atas barang atau jasa. Nah, ini kelompok yang pertama tuh. Oke, atas jual beli. Yang kedua, apa tadi? Oh, yang tadi kita supaya nyaman kalau kita punya ngasih utangan ke orang, oh kita terbitkan notes, kita terbitkan wesel, kita terbitkan promise. Nah, ini dia nih. Ya, kita terbitkan surat. Ya, bahwa kita menyatakan punya utang ke dia atau dia menyatakan berhutang dengan kita. Gitu ya. Yang terakhir adalah utang-utang yang di luar dari transaksi jual beli ya, barang dan jasa maupun dalam bentuk notes tadi. Transaksi apa biasanya? Transaksi ini contohnya seperti utang pajak, utang gaji gitu ya, dan seterusnya. Bukan utang, piutang pajak. Piutang pajak berarti pajak dibayar di muka gitu ya. Kemudian piutang karyawan, kita ngasih pinjam ke karyawan gitu ya. Terus piutang bunga tadi yang Pandu bilang, semakin lama dia bayar karena ada bunganya biarin aja, mending dia bayar bunga, piutang bunga. Gitu ya. Oke. Oke ya. Nah, yang tadi itu masuk kelompoknya other receivable. Ya, other receivable. Oke. Oke, sekarang kapan tuh diakuinya?
Kapan tuh AR atau account receivable direcognize oleh kita? Kapan direcognize? Gitu ya. Nah, secara praktis biasanya kalau kita jual beli barang ya pada saat barangnya sudah kita serahkan. Pada saat barang sudah kita serahkan. Ya. Kalau jasa pada saat jasanya sudah kita berikan. Oke. Tapi kan itu secara aktivitas. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa aktivitas itu sudah kita lakukan? Ya, tadi kita terbitin invoice ya atau faktur. Nah, pada saat faktur itu kita terbitkan, itu secara definitif, secara dokumentasi bahwa kita sudah bisa merecognize atau mengakui akun receivable. Gitu ya. Oke. Nah, tambahan lagi satu lagi. Kalau kaitannya dengan kita jual beli barang, gitu ya. Ada juga potensi, ya potensi. Potensi apa? Barangnya tidak sesuai dengan yang di request sama pembeli. Berarti potensinya apa? Ada retur, ya ada retur atau return barangnya. Nah, itu berisiko juga tuh. Ya, itu risiko juga. Nah, karena apa? Begitu barang itu di retur atau di return, maka ada potensi kita menderita kerugian. Apa ruginya? Barangnya kenapa? Barangnya Rusak. rusak, hilang. Karena ada mobilisasi, ada mobilisasi yang frekuensinya lebih besar. Sehingga kita akan menanggung resiko, berpotensi menanggung resiko. Resiko apa? Barangnya rusak, barangnya hilang. Tetapi retur ini atau return barang ini merupakan trigger juga, merupakan sweetener juga buat konsumen sebenarnya, buat klien. Supaya apa? Supaya klien bisa loyal dengan kita. Sekarang kalau kita saklek, udah beli nih, oke barangnya rusak, nggak boleh diretur. Biasanya tuh konsumen, aduh beli di situ itu mau susah, barangnya nggak bisa ditukar. Pindahlah ke Isna ini aja. Pandu mah nggak bisa ditukar barangnya. Pindah ke Isna ini. Jadi diskon return barang atau retur tadi sebagai instrumen atau variabel yang bisa untuk membuat konsumen kita menjadi loyal. Walaupun tuh potensi cost buat kita. Itu potensi cost kita. Gitu ya. Oke, sekarang contohnya. Contohnya saya rasa udah canggih semua lah ya. Kalau kita jualan barang apa jurnalnya? Potensinya tadi kan dua, bisa secara tunai, bisa secara tangguh atau kredit. Kalau secara tunai kita jualan barang, gimana? Kaitannya dengan piutangnya gimana? Kalau tunai, Cash pada sales. cash pada sales gitu ya. Cash pada sales. Kalau tangguh atau tidak tunai atau kredit, Account receivable pada sales. yes, account receivable pada sales. Itu ya, gampang lah ya. Terus kalau barangnya dibalikin, di retur tadi, di return tadi, Sales return pada account receivable atau pada cash kalau misalnya. sales return pada account receivable atau pada cash gitu ya. Kenapa di sales return nggak di salesnya aja? Karena Tadi kan nilai gimana? karena nilai sales return bakal ngurangin nilai dari salesnya, Pak. Iya, tapi kan sebenarnya bisa aja tuh dia catat di akun sales gitu kan. Kan dia mutasinya di debit nge-reverse dia. Yang tadinya di kredit jadi reverse offsetting jadi berkurang dia. Tapi kenapa di sini tadi Pandu bilang di sales return? Nanti kalau teman-teman udah belajar ke struktur COA, struktur chart of account tuh biasanya dipecah tuh. Nggak di salesnya tapi ada sales return. Ada sales discount. Kenapa tuh dipisah? Kira-kira apa kepentingannya? Mungkin karena biar tahu Pak bisa didata barang apa aja yang udah balik. Maksudnya Yes, di return yes, barangnya rusak. betul. Biar kita mudah identifikasi, biar mudah kita tracer, kita telusuri. Berapa return kita periode ini, berapa diskon kita periode ini. Biar lebih mudah, memudahkan kita untuk mengidentifikasi, tracer atau menelusuri. Itu ya. Oke. Berikutnya, nah tadi kalau di return, retur return sama diskon jamak sama ya jurnalnya ya.
ya, jadi debit. Ya. Terus apa lagi nih? Ini retailer credit card example. Ini pakai transaksi credit card ya, kurang lebih logikanya sama lah ya. Kurang lebih logikanya sama. Oke, sekarang bunga retailer credit card interest. Ya, kita nggak usah bicara credit card lah. Misalkan tadi yang si Pandu sama si Kayla transaksi tadi, Kayla beli mukena 1000 pieces ke Pandu, gitu ya. Terus janji bayarnya 1 bulan kemudian, gitu ya. Oke, Pandu ngasih atau bayar 6 bulan kemudian. Oke, Pandu ngasih oke. Saya kasih nih Kayla bayaran 6 bulan. Tapi dari nilai transaksi 100 juta, saya minta bunga 10%. Saya minta bunga 10%. Kira-kira gimana nyatetnya? Account receivable, debit, kreditnya interest revenue, Mhm. terus angkanya Debitnya cash. Gitu. enggak, debitnya account receivable, Oke, kredit debit AR, kreditnya interest revenue, interest revenue, terus sama sales sama ya, iya sama sales. Oke, debitnya AR, debitnya kreditnya sales revenue, kreditnya lagi AR. Kira-kira AR-nya bisa kita pecah nggak? Tadi komponen di kreditnya itu ada 2 tuh, ada sales sama interest revenue. Kira-kira di sisi debitnya bisa kita breakdown lagi nggak? Nah, interest receivable, Pak. Yes, bisa kita breakdown. Porsi pokoknya, receivable, atas prinsipalnya, atas sales revenue-nya, kemudian interest revenue-nya kita catat sebagai interest receivable. Nah, sekarang kita kembangin lagi nih. Debit interest receivable dengan credit interest revenue itu biasanya kita kenal dengan apa namanya, treatment accounting apa ya? Dengan accounting treatment apa apa ya? tadi Jurnalnya tadi yang kita breakdown tadi, debitnya interest receivable, kreditnya interest revenue, itu biasanya kita kenal dengan accounting treatment apa tuh? Ingat ada yang basis-basis gitu? Accurate, Eh? accurate, Apa istilahnya nggak begitu jelas? Apa? accurate. Accrual, ya, accrual basis. Ya, itulah terjadi accrual basis. Ya, interest receivable lawannya interest revenue disebut dengan accrual basis dalam accounting statement-nya. Ya, accrual basis. Satu sisi kita udah ngakui pendapatan, tapi belum pendapatan bunga, tapi uangnya belum kita terima, maka kita dapat sebagai interest receivable. Ya, oke. Berikutnya, nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kira-kira bingung apa ngerti yang saya jelasin? Yang lain bisa ngikutin ya. Dari tadi ini yang respon Pandu, Kaila, Isna ini sama Sadi satu Dias. Yang lain bisa ngikutin nggak? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Bisa ngikutin Pak, ya. cuma mungkin kurang mengerti ya, Pak. Kalau paparan materi gini, saya pernah agak gimana ya, Pak? Kayaknya harus dipraktekin gitu deh, Pak. Dipraktekin ya. Ya, dipraktekin. Ini teman-teman ini prodi apa ya? Pendidikan ekonomi, Pak. Pendidikan ekonomi. Memang nih idealnya kalau di prodi akuntansi ini ada lab, ada praktikumnya nih. Ada labnya nih. Ada labnya nih. Lebih mantap lagi nih. Di kelas bicara apa namanya teorinya. Nah, terus ada kelas praktikumnya tuh. Tapi itu biasanya di prodi akuntansi itu. Nah, ya nggak apa-apa nih nanti ini kita coba ini aja ya, optimal aja ya. Karena kalau praktek kayak gitu waktunya nggak cukup biasanya kalau di sesi kelas kayak gini.
Jadi memang dia sesi praktikum gitu ya. Tapi setidaknya secara substansinya bisa ngikutin nggak? Tadi siapa yang komentar siapa tadi? Ya Pak, bisa Pak Apa kalau secara substansi pemahaman mah paham ya? bisa dipahami. Nah, cuma pengen lebih mantep aja gitu ya kalau kita praktek gitu ya. Iya Pak, cuman Ya, nggak bisa praktek sendiri juga Pak. iya, iya. Ya Allah alam saya nggak tahu nih di UNJ prodi pendidikan ekonominya ada praktikumnya nggak? Gitu ya. Oke, gimana kita lanjut? Boleh Pak. Oke, siap. Oke, berikutnya. Describe how companies value account receivable and record their disposition. Nah, kita pengen tahu nih, gimana cara memvaluasinya? Ya, gimana cara memvaluasinya? Gitu ya. Valuing account receivable reported as a current asset, kemudian value at net realizable value. Jadi kita memvaluasinya berdasarkan net realizable value. Ya, berikutnya, kenapa dia net realizable value? Ya, dia harus dinilai secara net realizable value. Kenapa? Karena tadi yang udah kita diskusi di awal, bahwa piutang ini memiliki potensi risiko. Piutang ini punya potensi risiko. Apa risikonya? Si Kayla ngemplang gitu ya. Kayla ngemplang nggak mau bayar gitu. Atau bayaran nunggak-nunggak terus. Nah, itu risikonya. Sehingga secara presentation, secara penyajian, piutang ini harus disajikan nilainya secara net realizable value. Dia harus diestimasi. Kita harus mengestimasi berapa potensi risikonya. Risiko apa? Risiko kalau Kayla nggak bayar. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan tadi apa? Estimasi atau penyisihan piutang yang tidak tertagih. Ya, penyisihan piutang yang tidak tertagih atau bahasa Jawanya bad debt expense atau allowance apa namanya? Gue bisa jadi lupa tuh. Allowance gitu ya. Allowance bad debt. Allowance apa? Doubtful. Allowance for doubtful accounts. Allowance for doubtful gitu ya. Nah, itu tuh harus diestimasi sehingga secara presentasi disajikan laporan keuangan dia harus mengestimasi itu sehingga nanti ada nilai netnya, nilai bersihnya. Prinsipalnya dikurang dengan uncollectible-nya. Gitu ya. Oke, sekarang kira-kira gitu ya. Kalau teman-teman pasti udah pernah baca neraca kan ya atau laporan posisi keuangan gitu ya. Nah, waktu di laporan posisi keuangan kira-kira di bawahnya piutang persis yang selalu nempel tuh akun apa? Perlengkapan. Yang selalu nempel dengan akun piutangnya itu apa tuh? Akun apa tuh? Equipment. Apa? Equipment. Equipment, bukan. Dia masih akun yang berhubungan dengan piutang tuh. Yang terkait dengan potensi risiko tadi. Dia nempel terus tuh kemana-mana. Allowance, Pak. Allowance tadi. Jadi kalau teman-teman lihat di neraca, kalau lihat akun piutang, pasti tuh di bawahnya ada akun allowance. Ya, dia fungsinya sebagai faktor pengurang dari prinsipal piutangnya atau dikenal dengan kontra akunnya piutang. Ya, dia selalu muncul di situ. Ya. Nah, kira-kira nih ini kayak pengantar akuntansi satu apa gabung ya? Lupa saya. Pengantar akuntansi aja ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya perusahaan mencatat tadi potensi risikonya tadi. Metodenya tuh kira-kira ada gimana caranya? Ada beberapa metode. Metodenya tuh ada 2. Ya. Yang pertama disebut dengan direct write-off, yang kedua dengan allowance method. Yang pertama dengan direct write-off, yang kedua dengan metode allowance. Ya. Atau yang pertama langsung dihapus, yang kedua dengan cara dicadangkan. Ya, jadi 2 cara. Kalau cara langsung dihapus gimana tuh maksudnya? Ada yang kira-kira ada yang bisa kebayang nggak? Langsung hapus gimana? Direct write-off gimana?
apa langsung dijadiin beban gitu Pak? Saya juga kurang Langsung paham. gimana? Kira-kira coba kita jabarin ke jurnal debit kreditnya. Mungkin tadi yang apa bad debt expense langsung pada account receivable. Yes, betul. Ya dengan direct write off kita langsung masukin atau kita langsung cemplungin dia ke akun biayanya, bad debt, ya, biaya piutang tak tertagih. Tapi apa? Langsung kita hapus piutangnya tuh. Piutangnya kita reverse, kita pindah ke sebelah kredit. Itulah dia metode direct write off. Itulah metode direct write off. Karena kalau metode pencadangan, yang kayak gimana kira-kira? Pakai akun yang allowance tadi. Yes, pakai akun allowance tadi. Berarti sekarang kalau teman-teman, gimana jurnalnya? Jurnal dulu gimana? Jurnalnya gimana dengan metode pencadangan? Jurnalnya, saya takut salah tapi Pak. Ya nggak apa-apa, kalau salah nggak dipenjara kok. Jurnalnya bad debt expense pada allowance for Yes, bad debt expense pada allowance for doubtful gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan teman-teman ya, nanti kalau di setiap perusahaan yang menyajikan laporan keuangan, coba perhatikan. Ya, itu bisa dipastikan seluruh penyajian laporan keuangan di seluruh perusahaan, itu bisa dipastikan dia menyajikan allowance di bawah piutangnya. Ya, menyajikan allowance di bawah piutangnya. Artinya apa? Artinya, bisa disimpulkan nggak kira-kira? Kenapa kok semua perusahaan menyajikannya kayak gitu? Pakai allowance gitu. Selalu ada yang nggak bayar Pak. Satu, betul. Selalu ada yang nggak bayar. Ya, selalu ada yang nggak bayar. Bukan begini, bukan selalu ada yang nggak bayar. Karena dia wajib mengestimasi. Ya, walaupun misalkan si Kaila itu baru hari ini atau baru kemarin, perusahaan tetap harus mengestimasi si Kaila. Risiko dia nggak bayar. Nanti ke depan kita ada itunya. Bagaimana meletakkannya. Tapi simpulannya apa? Simpulannya secara regulasi dalam standar akuntansi, metode allowance inilah yang direkomendasikan, yang disyaratkan untuk diaplikasikan, diimplementasikan secara accounting treatment. Ya, secara regulasi ya, di standar akuntansi. Itu. Kenapa sih kira-kira kenapa? Kira-kira bisa kita analisa nggak tadi? Kenapa regulator lebih menyarankan, lebih memprioritaskan menggunakan metode allowance? Kenapa? Dibanding metode direct write off. Yuk. Kenapa? Why? Izin jawab Pak, ya mungkin itu Yes. biar tahu aja ada aset yang hilang. Biar Ada tahu uang aja hilang. ada aset yang hilang, gitu ya. Siapa tadi ngomong nih? Ini nggak kelihatan namanya siapa nih? Pandu Pak. Pandu. Biar kelihatan aset yang hilang. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau dipakai semua pakai metode yang di range itu mungkin perusahaannya bakal jadi jatuh pilot atau bangkrut. Perusahaan jadi jatuh pilot kalau direct write off, gitu ya. Oke. Secara performance ya, secara value dua-dua ini memang tadi kan secara valuasi dia kan harus mempresentasikan secara net realizable value gitu ya. Artinya dua-dua ini direct write off dan allowance dua-duanya at the end menyajikan net realizable value karena sudah memperhitungkan potensi risiko tadi. Hanya bedanya kalau direct write off tadi dia langsung mengkoreksi piutangnya. Dia langsung mengkoreksi piutang. Seolah-olah tuh piutangnya langsung hilang. Bukan seolah-olah. Faktanya di laporan posisi keuangan dia langsung hilang. Kenapa? Karena kita reverse ke sebelah kredit.
gitu ya. Tapi kalau dengan metode allowance, walaupun net realizable value-nya sama, misalkan prinsipal piutangnya 100, ada allowance-nya atau ada direct rate off-nya 20, secara net nilai piutang kita tinggal 80. Mau pakai direct, mau allowance juga sama secara netnya. Tetapi keuntungannya atau secara performance kita menggunakan allowance, piutang dengan cara metode allowance, dia tidak langsung terkoreksi. Dia tidak langsung hilang piutangnya. Tapi dia masuk dalam akun tampungan dulu. Nama apa? Namanya akun allowance tadi. Sehingga secara prinsipal, secara aslinya, prinsipalnya masih kelihatan. Ya, secara value aslinya, prinsipal tetap kelihatan di AR-nya tadi, account receivable tadi. Nah, barulah di bawah muncul risikonya. Menunjukkan risiko yang tidak tertagihnya. Bisa dipahami ya? Gitu. Dia tidak langsung mengkoreksi, sehingga secara performance itu jauh lebih baik. Oke. Nah, ini jurnalnya. Bad debt expense pada account receivable yang direct write off. Udah ya? Nggak usah dijelasin lagi lah ya. Oke. Oke, ini yang metode allowance-nya. Ini metode allowance-nya udah kita bahas tadi. Ini cara menjurnalnya. Nah, ini nih yang tadi saya bilang. Disajikannya kayak gini nih. Semua perusahaan menyajikan seperti ini. Ini prinsipalnya, ini pokoknya 200.000 euro ini. Yang kemudian less allowance for doubtful accounts. Ini adalah risikonya. Estimasi risikonya dalam bentuk piutang yang tidak tertagih. Sehingga net realizable value-nya berapa? 188. Gitu ya. Bedanya kalau metode direct, maka dia allowance-nya nggak muncul. Tapi ujuk-ujuk AR-nya menjadi 188. Karena ada koreksi tadi. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba. Sebenarnya nggak tiba-tiba, ada jurnalnya juga. Cuma di penyajiannya tahu-tahu dia berkurang 188. Gitu ya. Oke. Ini ilustrasinya aja. Oke. Udah lah ya, nggak usah dibahas lah ya. Oke. Nih. Sekarang dengan metode allowance, tadi waktu dia ngebentuk yang 12.000 ini, kira-kira jurnalnya apa ya tadi ya? Yang pakai metode allowance, Pak. Yes, tadi apa? Bad debt pada allowance. Ya, bad debt pada allowance. Artinya kita mengestimasi resiko Kaila nggak bayar 12.000. Muncul bad debt itu ngehitnya ke laporan apa? Dia nyambungnya ke laporan apa? Bad debt itu? Income statement. Income statement, laba rugi. Ya, bad debt dia ngehit atau nyambung ke laporan laba rugi atau income statement. Sedangkan allowance-nya masuk ke current asset sebagai kontrak akunnya piutang. Oke. Sekarang si Pandu bilang, Kaila nggak bayar-bayar nih 12.000 nih, udah 2 tahun nggak bayar-bayar nih. Kaila, kata Pandu, udah hapus aja lah, saya hapus atau saya write off. Iya, saya hapus atau saya write off. Si Kaila si Pandu mau ngapus tuh piutang dia ke Kaila yang nggak dibayar-bayar 12.000 ini. Dan saya hapus aja yang 12.000-nya. Kira-kira gimana nyatetnya untuk ngapus yang 12.000-nya? Ya, Gimana ini kira? maksudnya dikurang account receivable sama allowance. Gimana nyatetnya gimana? Pandu mau jawab, Pak? Ya, lanjut aja. Allowance pada account receivable. Allowance pada akun receivable. Oke, betul. Allowance pada akun receivable. Tapi ini yang lain nggak ada nih. Anyone else selain Pandu sama Kayla sama tadi satu lagi dapat tuh. Yuk, yang lain. Yang lain. Ya, yang lain ya. Jadi si Pandu bilang, oke nih kita write off aja nih yang allowance-nya ke si Kayla 12.000 kita write off. Kita hapus gitu ya.
Nah, gimana caranya? Ya udah, kita reverse aja allowance-nya. Allowance-nya kita pindah ke sebelah debit, kreditnya apa? AR-nya, account receivable-nya. Habis deh itu. Nah, itulah yang dikenal dengan write-off. Write-off policy, kebijakan penghapus bukuan. Kalau tadi yang metode write-off itu metode mengestimasi risikonya, mencatat risikonya. Tapi dengan yang kedua tadi ini, itu adalah kebijakan atau policy untuk melakukan write-off, menghapus bukuan. Oke, jadi cadangkan dulu, baru kemudian ambil kebijakan write-off. Oke, gimana caranya? Allowance kita pindah ke sebelah debit, AR-nya kita pindah sebelah kredit. Oke, artinya secara buku, secara on balance sheet, udah tahu ya on balance sheet sama off balance sheet tahu ya? Belum tahu ya? Kenapa, Pak? Ya. Oh ya, ini ada. Jadi gini. Kalau nanti kalau teman-teman nanti masuk di mata kuliah perbankan, akuntansi perbankan, ya, nanti akan mengenal ada yang namanya neraca atau laporan posisi keuangan yang sifatnya on dan off balance sheet. Ada on balance sheet dan off balance sheet. Gitu ya. Nah, neraca yang kita pelajari ini, yang kita sajikan ini disebut dengan on balance sheet. Ya, on balance sheet. Ya. Nah, ini ada yang bocor nih, data nih. Oke. Yang lain kameranya bisa dihidupkan ya. Jadi biar kita kuliahnya enak. Oke. Tadi Pandu ngambil kebijakan, ini 12.000 nggak dibayar-bayar masih kayak udah kita hapus. Itu namanya policy. Itu namanya kebijakan untuk menghapus buku, write off, menghapus buku. Ya. Artinya kalau udah di write off itu, maka catatan piutang kepada Kaila hapus, hilang dari laporan posisi keuangan. Hilang tuh. Ya, hilang dari laporan posisi keuangan. Tetapi ya dalam prakteknya nanti hapus buku ini tidak secara otomatis menjadi hapus tagih. Walaupun si Pandu sudah menghapus piutangnya kepada si Kaila, sudah di write off, tetapi si Pandu masih punya hak untuk menagih. Pandu masih punya hak untuk menagih dan masih bisa melakukan untuk menagih ke Kaila tadi. Ya, Pandu masih punya hak untuk menagih kepada Kaila. Berarti masih ada hak tagihnya. Oke. Nah, kebijakan berikutnya adalah kalau sudah dihapus buku, ya, sudah dihapus buku, terus si Pandu masih mengharap si Kaila bayar, ternyata nggak bayar-bayar nih. Ternyata nggak bayar-bayar. Ya, akhirnya Pandu bilang, udah dah kita hapus tagih aja lah, kayak gitu. Ya, kita hapus tagih aja. Ya. Nah, tadi sorry, saya sambung lagi. Dalam praktek yang di lapangan biasanya begitu hapus buku tadi, begitu write off tadi, yang dengan policy tadi, itu tidak otomatis seluruh catatannya hilang. Catatan dalam neraca atau on balance sheet hilang, yes, dengan jurnal tadi, reversal allowance, kreditnya adalah account receivable. Tetapi perusahaan pada kesempatan lain dia juga mencatat. Ya, melakukan pencatatan bahwa saya masih punya piutang ke Kaila yang belum saya tagih. Tapi sudah dihapus buku. Nah, itulah catatan tadi, itulah yang saya bilang dicatat dalam off balance sheet. Dicatat dalam off balance sheet, gitu ya. Bukunya nggak ada, di buku nggak ada. Ini dijelaskan berdasarkan praktik di lapangan, praktis di lapangan, gitu ya. Kalau di praktis di lapangan itu ada itunya, ada rujukannya, ada manual booknya, ada SOP-nya dan seterusnya. Oke. Nah, berarti tadi kalau dihapus buku, dari write off tadi, di off balance sheet-nya muncul tuh bahwa kita mencatat adanya piutang kepada si Kaila. Ya, di off balance sheet. Nah, berikutnya si Pandu bilang, ini udah ditunggu sekian lama nggak bayar-bayar juga nih Kaila nih, udahlah daripada kayak gini kita hapus tagih juga lah. Tahap pertama tadi hapus buku, tahap berikutnya hapus tagih. Kalau hapus tagih berarti yang di off balance sheet-nya tadi di reverse lagi, dibalik lagi sehingga menjadi nihil, sehingga menjadi nihil. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke.
Ada yang mau tanya sampai sini? Pak, izin tanya. Ya. Kan tadi kalau misalkan udah hapus buku tapi belum hapus tagih nih. Terus tiba-tiba orang yang ngutang bayar. Nah, itu masukinnya lagi ke balance sheet-nya gimana, Pak? Iya, nah baru mau dibahas nih. Tuh. Tadi udah dihapus buku, udah write off, udah di write off. Terus tahu-tahu si Kayla bayar. Gimana caranya? Tadi udah kita reverse allowance, ya. Allowance lawannya AR. Terus tahu-tahu si Kayla bayar. Tahu-tahu si Kayla bayar. Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, ini dia. Recovery of uncollectible account. Gimana caranya? Caranya adalah kita munculin lagi tuh. Jurnal write off-nya tadi kita reverse lagi. Tadi waktu write off jurnalnya apa? Debitnya allowance, kreditnya account receivable. Ya, sebesar nilai yang di write off. Terus tiba-tiba Kayla bayar. Lalu udah kita write off. Kalau udah kayak gitu, berarti jurnal write off yang kemarin kita reverse lagi, kita munculin lagi, kita hidupkan lagi. Maka kita catat lagi debitnya AR, account receivable, kreditnya adalah allowance. Gitu ya. Kreditnya adalah allowance. Terus berikutnya kan kita terima uangnya. Gimana caranya? Uangnya masuk dari si Kayla, terus AR-nya kita hapus. Debitnya cash, kreditnya account receivable. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Tapi prosesnya emang harus dua begitu ya, Pak? Dua transaksi, Yes. nggak bisa langsung cash pada Nggak bisa. allowance. Nggak bisa. Gimana? Bisa. Jadi AR munculin dulu. Gitu. Karena kalau cash pada allowance, nah ini allowance yang mana? Jadi kan pertanyaannya pengen tahu nih. Kalau cash pada allowance nanti kebingungan tuh. Kita ngetrace kebingungan. Ini allowance yang mana ya? Nah, kita kehilangan penelusuran. Tapi kalau kita munculkan dulu AR-nya, maka kita tahu, oh ini ada pembayaran atas allowance yang sudah kita write off kemarin. Punya siapa? Punya Kayla. Gitu ya. Punya Kayla. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, allowance for doubtful accounts-nya itu, dia itu kalau muncul lagi, terus lawannya apa ya? AR-nya kan dihapus dengan munculnya cash. Allowance-nya itu lawannya apa? Allowance-nya munculnya apa? Iya, iya. Allowance-nya lawannya apa? Izin menjawab, Pak. Yes. Akun bad debt expense bukan, Pak? Bad debt expense. Bad debt expense yang kapan? Bad debt expense yang mana? Yang mana gimana ya, Pak? Kurang tahu, Iya. Pak, kalau itu, Pak. Orang tahu. Atau akunnya. Oke, betul. Jawabannya betul. Lawannya allowance itu adalah bad debt expense yang di sebelah debitnya. Tapi yang mana? Kejadian yang kapan itu? Kejadian waktu kita mengestimasi resikonya tadi di awal. Ingat? Ingat, waktu di awal tadi kan kita mengestimasi tuh si Kayla, Pak Kayla nggak bayar nih. Ya udah kita bentuk allowance-nya. Debitnya bad debt expense, kreditnya allowance. Bad debt yang itulah lawannya. Oke? Paham nih? Paham? Jadi kita bisa mengidentifikasi lawannya, akunnya, tapi kita harus paham juga kejadian yang kapan ya itu ya. Oke ya. Bingung? Bingung nggak? Enggak kan? Halo? Paling karena ya dicatat aja, Pak. Jadi kadang-kadang lupa kalau ada akun yang ini sebelumnya. Gitu aja sih. Iya, iya, iya. Nah, ya. Jadi bad debts-nya itu bad debts yang ini loh. Waktu kita, nah ini nih. Nah, waktu kita ngebentuk ini kan, bad debts sudah allowance 12.000. Oke. Terus waktu kita write off, ini allowance kita pindah debit, kreditnya AR. Ya. Sebesar berapa?
katanya sebesar 5.000 doang tadi, 500 doang tadi kalau di soal tadi, di kasus tadi. 500 doang. Terus tiba-tiba si Kayla bayar yang 500 tadi. Ya, bayar. Begitu bayar, AR-nya muncul lagi sebelah debit, kreditnya allowance. Terus baru kasnya masuk, AR-nya dikurang. Pertanyaannya, allowance itu lawannya apa? Allowance ini lawannya apa? Ya bad debt yang ini nih. Tapi hanya sebesar porsi yang tadi, yang porsi write off yang tadi, 500 itu tadi. Yes? Pak, maaf mau nanya lagi. Ya. Kan kalau misalkan udah dihapus buku nih walaupun walau belum dihapus tagih. Mm. Berarti bad debt expense itu mesti ada kan Pak, soalnya kan dia beban. Yes. Terus kalau misalkan udah ganti tahun, udah tutup buku, terus kan expense-nya jadiin laba rugi, jadiin laba rugi ya Pak. Pak, Ya. intisar laba rugi. Nah itu Ya. kalau misalkan baru dibayar setelah itu gimana Pak? Gak apa-apa. Catatannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Berarti allowance for default-nya itu sebenarnya nanti lawannya bukan bad debt lagi. Bad debt-nya sudah terakumulasi ke dalam laba ditahan. Tadi yang dibilang kan bad debt expense-nya kan udah ngumpul di laba rugi tuh Pak, gitu kan tadi ya. Kemudian Iya Pak. kemudian kan kita lewat tahun nih Pak. Dia baru bayar. Lewat tahunnya udah berulang, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, dia baru bayar. Oke, nggak apa-apa. Berarti bad debts yang kejadian ini dia sudah terkumpul ke dalam laba rugi. Kemudian begitu dia lewat tahun, maka dia akan pindah ke dalam apa? Laba ditahan. Maka kalau ditanya allowance for default ini lawannya apa ya? Ya kalau dia merupakan recovery atas write off yang 5 tahun lalu, berarti lawannya adalah sudah nyampur dalam laba ditahan. Bentukannya sudah nyampur di dalam laba ditahan. Tapi kalau dalam tahun yang sama, gampang ya udah bad debt waktu kejadiannya aja itu write off-nya kapan. Itu dia. Ini sebenarnya saya cuma pengen mengajarkan bahwa oke, kita bisa mengidentifikasi bad debts-nya, bad debt expense-nya, tapi atas kejadian yang kapan. Itu aja. Biar kita lebih analytical thinking-nya bisa lebih spesifik lagi. Gitu ya. Iya Bisa Pak. bisa diikuti ya. Gitu ya. Oke. Kita lanjutin sekarang. Nah, sekarang ini. Ini yang tadi saya bilang. Ini yang tadi saya bilang. Bahwa dalam kita melakukan estimasi risiko ini, risiko yang tidak tertagih, maka kita akan lebih mudah kalau kita bikin aging schedule ini. Ya, kita bikin aging schedule. Ya, kita kelompokkan tadi. Kita kelompokkan. Oke, si Kayla 300 belum bayar, masuk durasinya 1 hari sampai 30 hari. Nah, tadi pertanyaannya kan tadi statement yang tadi bahwa sebenarnya allowance ini dibentuk bukan atas yang tidak bayar aja, tetapi atas piutang yang baru rilis pun harus diestimasi resikonya. Piutang yang baru rilis hari ini, besok sudah harus dirilis tuh resiko, sudah harus diestimasi resikonya. Buktinya apa nih? 1 hari sampai 30 hari. Tapi 1 hari sampai 30 hari ini setelah melewati tanggal jatuh tempo pembayarannya, due date-nya. Misalnya gini, header 600 ya, invoice-nya terbit tanggal 10 November, jangka waktunya 30 hari. Berarti jatuh tempo di 9 Desember atau 10 Desember. Nah, begitu dia sudah melewati tanggal 10 Desember dia tidak bayar, maka baru masuk sini. Tanggal 11 Desember berarti dia masuk sini. 1 hari. Terus berjalan sampai hari ke-30, maka dia masuk ke sini. Begitu masuk ke 31 hari dari tanggal due date invoice-nya, masuk ke sini. 31 sampai 60. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, tadi kaitannya dengan tadi kita waktu di awal overview tadi, kira-kira
Kalau uang kita itu semakin banyak ngumpul yang di sini, semakin besar yang kumpul di sini, kira-kira bagus nggak buat kita nih? Bagus nggak buat kita yang masih punya piutang nih? Tidak, Pak. Nggak bagus. Uang kita banyak ketahan di orang nih. Likuiditas kita berantakan nih kalau banyak ketahan di sini. Bisa jadi kita kolaps nih, mati usaha kita. Karena ngumpul di sini semua nih, di over 90 hari. Ya, bahaya nih kalau kayak gini. Nah, artinya semakin cepat dia, kalau bisa gini, kalau bisa piutang itu jangan masuk dalam edging ini. Yang paling aman, paling bagus, piutang jangan pernah bisa masuk edging. Artinya apa? Sebelum due date-nya dia udah dibayar. Gitu ya. Sebelum due date dari invoice-nya dia udah dibayar. Tadi yang akan masuk sini. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya perusahaan dari edging schedule ini dia harus mengestimasi nih. Ya. Kita contohnya lihat di sini. Oke. Dari yang 1 sampai 30 hari, dia mengestimasi dari 5.700 itu ada 4%. 4% yang kemungkinan nggak dibayar. Dari 1 sampai 30, kemungkinan 4% itu nggak dibayar. Berarti 4% kali 5.700, yang 1 sampai 30 hari ada 228 yang mungkin tidak dibayar. Terus masuk yang kelompok 31 sampai 60, totalnya 3.000, diestimasi 10%. 10%, yaitu 300. Ini yang potensi atau diprediksi tidak dibayar. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Oke. Ini estimating the allowance example. Nah, terus get debt after posting. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Oh iya, Pak, saya mau nanya juga. Ya. Untuk yang persentase itu emang udah tetapannya seperti itu atau tergantung masing-masing orang, Pak? Kayak 2%, 10%, sampai 40% itu. Iya, persentase betul. Bagus pertanyaannya. Persentasenya ini dapatnya dari mana nih? Dari langit. Gitu ya, dari langit gitu ya. Dari langit. Oke. Nah, nanti kalau dapat mata kuliah intermediate accounting ada tuh diajarin. Tapi ini nggak apa-apa. Ya, secara praktisis ya, atau secara teori juga, angka ini 2%, 4% ini bisa diperoleh dari historical. Bisa diperoleh dari historical. Historical siapa? Historical kita, perusahaan kita. Ya, kita bisa melihat trennya. Oh, makanya kita wajib bikin ini, wajib membuat aging schedule ini. Dari sini, maka mungkin di awal-awal kita belum bisa. Tapi kalau udah berjalan, nanti akan kelihatan trennya. Historical akan kelihatan. Oh, rata-rata yang dimasuk kelompok 130 itu rata-rata berapa persen ya yang nggak bayar. Berdasarkan kejadian, berdasarkan aktualnya. Oke, bisa dipahami nih? Oke. Jadi ini berdasarkan historical. Nah, terus gimana Pak kalau di perusahaan baru bikin gitu? Perusahaan baru bangun, baru berdiri gitu. Nah, kalau di industri perbankan ya pada saat saya di bank itu, pada saya bekerja di bank, pada industri perbankan biasanya kalau kita baru berdiri atau misalnya bank tersebut belum mempunyai historical ini, kita standar akuntansi atau pedoman akuntansi perbankannya itu, PAPSI-nya itu bisa menggunakan pendekatan industri sejenis. Bisa menggunakan historical industri sejenis. Jadi misalkan gini, oh perusahaan kita nggak punya nih, bank kita belum punya historical. Oke. Atau sudah berjalan tapi data kita belum tertib sehingga datanya nggak kebentuk. Oke, standar membolehkan, oke kalau gitu pakai industri sejenis. Pakai industri bank yang sama, dengan size yang sama, dengan biasanya ukurannya adalah dengan range aset yang sama dengan kita. Nah, ambil tuh data mereka.
Kira-kira mereka berapa persen tuh estimasinya? Di kelompok 1, 30, 360, dan seterusnya. Bisa menggunakan data itu. Gitu ya. Jadi intinya adalah yang paling gampang adalah menggunakan historical. Ya, historical kita pribadi, perusahaan pribadi, atau kalau nggak ada datanya bisa menggunakan industri sejelas datanya, gitu ya. Oke, berikutnya disposing of account receivable. Companies sell receivable for two major reasons. Receivable may be the only reasonable source of cash. Billing and collection are often time consuming and costly. Oke, jadi sebenarnya piutang ini dia bisa menjadi salah satu variabel atau instrumen yang bisa menghasilkan cash juga. Yang sumber cash-nya di luar dari pembayaran konsumennya atau kliennya. Jadi tadi kita nggak melulu ngarepin si Kaila bayar. Bisa juga piutang kita kepada Kaila itu kita jual. Ya, jadi Pandu piutang ke Kaila tadi, nungguin si Kaila itu. Kaila jatuh tempo baru 2 bulan lagi nih atau 6 bulan lagi. Sementara sekarang Pandu butuh duit. Kita telepon Kaila, Kaila bisa bayar nggak nih? Wah, belum bisa nih, Du, kayaknya harus di bulan ke-6. Tapi saya butuh duit nih, gimana caranya? Caranya adalah gimana? Pandu bisa menjual piutang ke Kaila kepada pihak lain. Bisa menjual kepada Jevano. Oke? Ya, jadi bisa dijual tuh. Itulah transaksi itu yang dikenal dengan transaksi anjak piutang atau factoring. Factoring atau anjak piutang. Ya, anjak piutang atau factoring. Gitu ya. Alasan kedua, billing and collection are often time consuming and costly. Yaitu alasan kedua. Ya. Oke. Nah, ini sales of receivable to a factor. Oke. Nah, waktu si Pandu tadi ngejual piutangnya Kaila tadi, Pandu jual untuk ke Jevano, ya. Kira-kira misalkan tadi 100 juta nih. 100 juta piutang ke Kaila, terus dijual ke Jevano. Kira-kira waktu Jevano beli piutangnya Kaila ke Pandu, kira-kira Jevano mau nggak tuh kalau bayar 100 juta atau nggak dapat apa-apa? Mau nggak Jevano? Nggak mau, Pak. Nggak mau. Pasti sama logikanya. Jevano pasti akan punya expected return juga. Gitu ya. Jevano pasti punya expected return juga terhadap si Pandu. Gimana caranya? Oke, si Jevano bilang, oke Ndu, nih gue beli ya piutangnya Kaila ke lu ya. Gue beli, tapi nanti ada bunganya nih. Oke, nanti ada bunganya. Nanti begitu si Pandu bayar atau Kaila bayar ya plus bunganya. Atau pendekatan kedua adalah dengan discounted method. Paham discounted method? Jadi waktu si Pak Jevano bayar ke Pandu atas piutang 100 juta ke Kaila tadi, Jevano bayarnya nggak 100 juta. Jevano bayarnya misalkan 90 juta. Itulah discounted method. Jadi returnnya sudah diambil duluan sama Jevano di depan. Si Pandu kan ngejualnya 100 juta tuh. Tapi Jevano bayarnya cuma 90 juta atau 95 juta. Nah, selisihnya itu adalah dengan discounted method artinya. Itu adalah return yang diperoleh Jevano tapi di muka, di depan. Gitu ya. Bisa diikutin ya. Oke. Oke, nah ini service charge expense. Nah, tadi waktu Jevano waktu Pandu jual ke Jevano tadi,
Ya, bisa jadi ada cost-nya atau ke bank ada cost-nya, ada service charge-nya. Ya, nah ini kurang lebih jurnalnya kayak gini. Ya, si Pandu terima cash, kemudian dia kena service charge expense, account receivable-nya dihapus. Ya, account receivable dihapus. Ya, ini bicara mengenai service charge expense. Tapi yang tadi saya kasih contoh di depan, bicara return-nya. Bicara return-nya yang diharapkan oleh si Jevano tadi. Gitu ya. Oh iya, tadi kita udah bicara diskon belum caranya ya? Diskon udah dibahas belum ya? Diskon piutang tadi belum ya? Oke, diskon Belum, Pak. piutang sekarang. Kita ngomong belum terlalu jauh. Kita diskon piutang. Kira-kira nih, tadi si Dekaila dikasih jangka waktu sebulan. Jangka waktu sebulan. Ternyata sebelum sebulan, baru 10 hari, Kaila udah bayar. Terus Pandu seneng banget. Gimana caranya supaya Kaila besok ngutang lagi ke gue gitu. Atau besok si Kaila beli barang lagi ke gue biar dia jadi loyal. Customer yang loyal. Saya kasih diskon nih, Kaila bayar di hari ke-10. Gitu ya. Biasanya ada klausul tuh. Di invoice ada klausul. Contohnya kayak 2/10 N/30. Udah pernah lihat ya? Klausul, udah pelajar ya? Klausul kayak gitu ya. Udah. N/30 artinya apa? Batas akhirnya 30 hari. Batas akhirnya atau tenor. Ingat ya, dalam bahasa keuangan dikenal dengan tenor. Tenornya 30 hari. Terus 2/10. Diskonnya Dapat diskon 2% kalau bayarnya masih 10 hari. Iya, dapat diskon 2% kalau dibayar dalam waktu range 10 hari. Gitu ya. Oke, tadi ketinggalan. Harusnya di depan tadi. Oke. Ada mata kuliah akuntansi syariah nggak? Atau perbankan syariah di pendidikan ekonomi nanti? Nggak ada ya? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Di kurikulumnya nggak kelihatan. Biasanya kelihatan tuh. Nanti bisa juga tuh kita diskusi akuntansi syariah, perbankan syariah. Ya. Oke, berikutnya. Yang ketiga. Explain how companies recognize value and dispose of notes receivable. Gitu ya. Kita lihat. Ini contohnya promissory notes. Ya, promissory notes. Yang tadi ini, yang tadi di awal tadi. Ya, kita ngutang, ya atau ada yang ngutang, dia menerbitkan notes. Gitu ya. Si Kaila misalkan tadi, dia bukan beli barang, jangan Kaila lagi. Isna ini bilang ke Pandu, "Du, saya butuh duit nih, pinjam duit dong." Oke. Begitu si Isna ini mau dikasih duit, Pandu bilang, "Mana buktinya kalau lu ngutang sama gua gitu. Biar gua aman nih." Oke, terbitin promas. Isna ini terbitin promas. Surat utang. Ya, surat utang bahwa saya ngutang nih masih Pandu. Periodenya kapan? Tenornya berapa lama? Oke, tenornya misalkan 2 bulan. Terus nominalnya berapa? Prinsipalnya berapa? Oke, prinsipalnya 200 juta. Oke, kemudian expected yield-nya, expected return-nya berapa? Berapa persen nih, Du? Mintanya, Du? 10%, 15%. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh promise-nya. Ya, atau wesel gitu ya. Kalau dulu kita waktu sekolah di SMK atau SMA IPS, wesel tagih gitu ya. Wesel tagih atau promise gitu ya. Atau surat utang gitu ya, surat utang. Oke, saya nggak perlu jelasin lah ya, ini bisa dibaca ya. Yang penting prinsipalnya aja, substansinya aja ya. Oke. Nah, cara ngitungnya udah paham kan? Cara ngitung tenornya kan? Kita lihat di sini. Nah, ini ada date of notes-nya. Ini ada date of notes-nya. Kemudian ini amount-nya, ini date due-nya 2 bulan dia bilang. Ya, dia bilang 2 bulan. Tenornya 2 bulan nih. Ya. Berarti berapa umurnya nih? Kita hitung aja dari sini 2 bulan kemudian jatuh temponya kapan? Dari tanggal 1 Mei ke tambah 2 bulan berarti jatuh temponya kapan? Gimana cara kalkulasinya? Ya kayak gini. Gampang lah. Ya, gampang lah ya.
Tinggal nanti disesuaikan hari 30 dengan 31. Caranya gimana? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Yang nonjol-nonjol ini yang 31 gitu. Ya. Oke, nah ini cara ngitungnya. Ini cara ngitung interestnya. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 10 apa setengah 10? Sampai jam? Mungkin karena tadi mulainya kan jam 7:30 ya Pak. Ya, Kalau sesuai KRS 2 jam mungkin 9:30 Pak. oke. Ya, berarti selesai nggak selesai dikumpulkan nanti ya. Oke, berikutnya cara ngitungnya. Gampang lah ya cara ngitungnya ya. Pak, ini face value. Face value tadi nilainya nih. Face value-nya nih. 1000 ini face value gitu ya. Face value. Dikali rate-nya 12%, dikali time-nya. Ya. Ini kalau dalam bentuk hari 120 dibagi 360. Kalau dalam bentuk bulan 6/12. Kalau tahunan ya tinggal 1/1. Sekarang kita analisa lagi. Kalau dalam bentuk hari, kira-kira buat si Pandu yang ngasih utangan, dia lebih nyaman pakai 360 apa 365? 360 Pak. Selain angkanya bulat juga lebih apa sih bilangnya angka penyebut atau pembilangnya lebih kecil jadinya ya gitu loh. Mana ya cara Jadi jelasinnya? jadinya apa? Lebih Ya, 360 kalau saya. ya kenapa? Kenapa? Angkanya bulat, ada nolnya jadi bulat Karena gitu. angkanya bulat ya terus jadi kan pas ya pas 1/3 dia ngitungnya gampang. Oke, ngitungnya gampang. Yang lain? Oh iya pas sama mau nambahin Yes. kalau 120/360 itu lebih besar kan Pak daripada 120/365 walaupun Itu bedanya dikit. dia, itu dia jawabannya. Itu dia jawabannya. Jadi kita pasti akan lebih pilih 360 karena pembaginya lebih kecil maka interestnya lebih besar. Gitu ya. Tapi buat si Isna ini yang utang 365 aja dulu. Kenapa? Dia pasti akan bayar bunga lebih rendah. Tapi buat dalam praktisisnya ya pasti yang punya bargaining power kuat siapa ya? Yang ngasih utangan, si Pandu. Nggak mau, gue maunya pakai 360 karena gue dapat bunganya lebih besar. Gitu ya, itu analytical thinking-nya. Oke. Nah, ini logikanya sama ya dengan piutang tadi lah ya. Nah, pada saat penerbitan surat utangnya, pada saat pembayaran, sama ya logikanya ya dengan piutang. Jadi nggak perlu dijelasin lagi. Accrual of interest receivable. Tadi depan sudah kita bahas sedikit. Jadi depan udah kita bahas sedikit. Ya, misalnya tadi ini, ya, misalnya tadi contohnya ini, Juni tanggal 1 terbit surat utangnya. Si Esna ini terbitin surat utangnya. Oke. Kemudian jatuh tempo November. Ya, jatuh tempo November. Gitu ya. Atau paling gampang kita ganti lah ya. Ini jangan itu ya. Biar kita langsung tergambar dengan cut off gitu ya. Ini misalkan 1 November di sini. Yang Juni jadi 1 November atau 1 Oktober. Ini 1 Oktober. Tenornya 1 tahun. Tenornya 1 tahun. Berarti akan jatuh tempo di 30 September. Ya, di sini 30 September. Oke. Nah, sekarang kita di sini ketemu dengan 31 Desember 31 Desember. Ya. Kita ketemu dengan 31 Desember. Maka pada saat 31 Desember, kewajiban si Pandu atas pencatatan melakukan apa? Accrual interest receivable. Ya, itu penting banget tuh Pandu tuh. Kalau enggak pasti auditornya nanya itu. Ini ada ngasih utangan ke Isna ini nggak mau diakui nih pendapatan bunganya nih. Diakui. Gimana caranya? Lakukan accrual of interest receivable. Berapa lama?
dari 1 Oktober ke 31 Desember. Oktober, November, Desember. 3 bulan. 3/12. 3/12 kali face value kali interest rate-nya. Itulah absolute nilai interest receivable-nya. Paham ya? Bagaimana jurnal accrual interest receivable tadi? Tadi di depan udah kita bahas. Debetnya adalah Interest receivable sama interest revenue. Iya, interest receivable, interest revenue. Interest receivable pada interest revenue, gitu ya. Waktu dibayar? Cash, Cash. di kredit, di debit. Kreditnya notes receivable, interest receivable, sama interest revenue. Interest revenue di jurnal lagi? Enggak ya? Interest revenue di jurnal lagi nggak? Enggak. Enggak. Isna ini di jurnal lagi nggak? Tadi kata Kaila nggak di jurnal. Kata menurut Isna ini di jurnal lagi nggak? Interest revenue-nya? Di jurnal? Iya, kayaknya di jurnal ya, Pak. Di jurnal. Jevano di jurnal lagi nggak, Jevano? Di jurnal lagi, Pak. Di jurnal. Siapa lagi nih? Yang lain mana ini? Suaranya nih. 4 tadi nih, Pandu, Jevano, Kaila, Isna ini. Yang lain nggak kedengeran ya suaranya ya? Kameranya off semua nih. Ya, di sudah. jurnal. Kenapa di jurnal? Kenapa di jurnal? Kenapa kita perlu jurnal lagi tuh yang interest revenue-nya? Kenapa? Karena yang kita accrue tadi baru selama berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan, Oktober, November, Desember. Tadi pertanyaannya, pada saat dibayar gimana nyatetnya? Berarti ada porsi yang belum di-accrue dong. Sisanya berapa bulan tuh? Ada 9 bulan. Ada 9 bulan lagi yang belum di-accrue. Iya dong? Halo? Tadi kan kita kena cut off di 31 Desember, baru kita accrue debitnya interest receivable, kreditnya interest revenue selama 3 bulan. Tadi pertanyaannya, waktu dia bayar, jurnalnya apa? Debitnya, cash, kreditnya, interest receivable, kreditnya lagi notes receivable, kreditnya lagi interest revenue. Tapi selama yang mana? Yang 9 bulan sisanya yang belum di-accrue tadi. Jangan ketinggalan. Ya, jangan ketinggalan. Kalau ketinggalan rugi Pandu. Cuma dapat interest revenue 3 bulan doang. Tapi pasti nggak balance. Kenapa? Karena si Isna ini bayarnya selama 12 bulan tuh cash-nya atas interest-nya. Ya, jadi nggak balance jurnalnya nanti. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini cara ngitung-ngitungnya. Oke. Oke. Berikutnya, describe the statement presentation analysis of receivables. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Sebelum ini kita mulai, ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya? Saya berharap bisa paham ya, walaupun teman-teman yang lain tidak aktif, saya berharap yang lain juga bisa paham, gitu ya, bisa mengikuti, gitu ya. Biasanya saya kalau ngajar di kampus atau di training provider itu, saya selalu bilang,
Saya cuma berharap satu, peserta saya menerima kuliah, menerima materi, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena kalau masuk kanan, keluar kiri, berharap ada 10% yang nyangkut di tengah-tengah. Ketimbang masuk kanan, keluar kanan. Nggak ada yang nyangkut, mental semua 100%. Gitu. Mudah-mudahan ini masuk kanan, keluar kiri. Syukur-syukur nggak ada yang keluar. Masuk kanan, nyerap semua. Ya. Itu ya. Cara kita lihat tadi kalau presentation tadi udah kita diskusikan sambil jalan ya. Ada isu apa? Isu prinsipalnya sendiri, ada isu faktor risiko yang harus diestimasi, allowance tadi. Kemudian nyambungnya kemana? Ada bad debts-nya, efek dari allowance tadi. Bad debt-nya masuk kemana? Income statement gitu ya. Ya, kemudian tadi ada isu mana? Isu apa namanya? Isu aging schedule. Aging schedule walaupun dia tidak muncul dalam laporan posisi keuangan, tapi biasanya di catatan laporan keuangan dia muncul aging schedule. Dimunculkan di catatan laporan keuangan gitu ya. Oke. Nah, sekarang analisanya. Kita lihat langsung ke rasionya. Pertama, yang dianalisa ya rasio yang dianalisa atas akun piutang ini pertama adalah account receivable turnover. Ya, account receivable turnover. Gimana cara dapatnya? Dapatnya adalah net credit sales ya, net credit sales dibagi dari average net account receivable. Ya. Net credit sales ini artinya apa nih? Logikanya ini net credit sales ini apa nih? Dari mana dapatnya nih net credit sales biasanya? Itu apa penjualan setelah dikurangi allowance dan diskon, Pak? Allowance dan discount. Net credit sales. Net credit sales ya nih, sales ya. Biasanya tadi udah dikurangi oleh discount dan return atau retur. Oh iya, return. Ya, return atau retur ya. Jadi ini penjualan dikurangi dengan, ini bukan piutangan, Pak, ini penjualannya ya, penjualan kreditnya. Setelah dikurangi dengan retur atau return dan discount. Kemudian average net account receivable. Ini adalah saldo piutang awalnya, yang ini saldo piutang akhirnya dibagi dua, jadi rata-rata. Maka net credit sales dibagi dengan average AR-nya, average net AR-nya, ya. Tapi ini average net AR-nya itu berarti gimana? Setelah dikurangi dengan tadi allowance tadi ya, karena net ini bicaranya net kan ya, dikurangi allowance-nya tadi. Maka ini dibagi net credit sales dibagi dengan average net account receivable, dapatlah turnover dari AR-nya atau piutangnya sebanyak 12,8 kali. 12,8 kali. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau ini makin tinggi 13, 14, 15, 20, 30, lebih bagus tinggi atau ini lebih bagus kalau ini 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Turnover-nya bagusan dia apa namanya? Ke angka yang besar atau ke angka yang kecil? Kira-kira gimana? Kalau turnover itu lebih bagus kalau dia besar angkanya, times-nya besar atau times-nya kecil? Times-nya besar nggak sih, Pak? Times-nya besar. Kenapa times-nya besar atau lebih bagus? Siapa nih yang ngomong nih sekarang nih? Yuk, aku siapa yang ngomong? Pengen tahu namanya. Karena untuk memaksimalkan ini Pak, profit dari net kreditnya Pak. Jadi kalau semakin lama kredit, semakin cuan profit. Ya, semakin lama kredit semakin tidak cuan gitu ya. Semakin lama kredit semakin tidak cuan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke berikutnya. Biar ini nyambung soalnya. Kita lihat. Ya. Tadi account receivable turnover. Yang berikutnya adalah kita melihat average collection period in days. Ya. Ya. Berapa hari ini
ya rata-rata dia bisa terkolek, terbayar gitu ya. Terkolek atau terbayar. Oke, kita lihat. Cara ngitungnya gimana? Day in year, 365 hari, dibagi dengan average turnover tadi, dengan 12,8 tadi. Itulah hasilnya. 28,5. Ya, 28,5. Oke, sekarang kita berasumsi nih. Kalau ini angkanya 30, 365 dibagi 30, period index-nya dia semakin besar semakin kecil ya? Kecil, Pak. Semakin kecil. Ya, semakin kecil. Kalau ininya di 10, berarti ini semakin Makin besar. makin besar. Gitu ya. Kira-kira kalau period index-nya itu kecil, lebih bagus atau lebih bagus kalau dia period index-nya besar? Lebih Average bagus collection. Kecil. Lebih bagus kecil ya, Pak. Lebih bagus kecil. Ya, lebih bagus kecil. Piutang dari sisi period index untuk collection-nya, pembayarannya, kalau dia itu semakin rendah harinya, semakin kecil jumlah period hari collection-nya, maka artinya apa? Piutangnya tuh semakin cepat yang banyak pada bayar gitu. Bayar gitu ya. Gitu ya. Bayar gitu. Itu bagus. Berarti likuiditas perusahaannya itu terjaga tuh. Kenapa? Karena piutangnya collection-nya bagus, yang bayarnya cepat. Berarti kesimpulannya ke turnover tadi yang bagus, yang rendah apa yang besar nih? Yang rendah. Besar, Pak. Turnover yang bagus, yang rendah apa yang besar? Kalau turnover besar. Turnover harus yang besar. Dengan besar turnover maka period collection-nya jadi semakin kecil. Ya. Frekuensi konsumen kita bayar semakin sering. Dengan semakin sering konsumennya bayar, maka likuiditasnya perusahaan akan terjaga, akan sustain. Kalau likuiditas sustain, maka bisnisnya akan sustain. Kenapa? Karena uangnya ada buat bisnisnya, buat beli barang lagi, buat investasi dan seterusnya. Gitu. Oke. Oke, yang ini tinggal ini aja latihan. Nah, ini bicara tentang IFRS dan US GAAP. Ya, ini bisa dibaca lah ya poin-poinnya. Tapi substansi dari perilaku atau nature dari akun AR udah kita diskusiin. Nanti mungkin akan lebih detail lagi. Ini kan kalau pengantar kan pada basicnya saja. Basic dari nature akun piutang. Tapi nanti secara detail akan dibahas di akuntansi intermediate. Walau alam teman-teman dari pendidikan ekonomi dapat apa enggak, walau alam saya nggak tahu. Ya, kira-kira sampai sini ada yang mau tanya? Bisa dipahami ya? Pandu, Kaila, Zaki, Marsha, Octavia, Isna ini Ovi, Kaila. Bisa dipahami ya? Laili, Jevano, Ahmad, Zulfikri, Herliana Tantri. Bisa dipahami? Diam semua berarti nggak paham ya? Bingung apa ya? Insya Allah paham, Pak. Paham ya, insya Allah. Oke, baik. Baik, Pak, masih ada yang mau ditanyain? Didiskusikan dulu. mau tanya Pak, ini kira-kira PPT-nya nanti di-share nggak Pak? Ya, nanti Bu Susi yang share. Ya, Sip, karena dosennya beliau, saya cuma pemain cadangan doang. Saya pemain cadangan, gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada lain kesempatan, bisa lagi kita diskusi. Atau mata kuliah yang lain yang terkait dengan akuntansi, perbankan, atau perbankan syariah, atau akuntansi syariah, bisa diskusi juga. Ya, baik. Kalau nggak ada yang tanya lagi, saya kira saya cukupin sampai di sini. Mohon maaf kalau materi yang disampaikan masih banyak yang belum dipahami, tapi mudah-mudahan ada 10% aja yang nyangkut, nggak apa-apa. Oke. Ya,
Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Terima kasih, Pak. Pak.